Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Irma Rizky Rahmawati dengan NIM 2005040012. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji pada angkatan 2020. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencharteran kapal. Langsung aja yuk kita simak pembahasannya. Dalam dunia pelayaran, sangat dibutuhkan sarana penunjang untuk melancarkan aktivitas pengangkutan, yaitu kapal. Penyelenggaraan pengangkutan di laut dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian yang dinamakan dengan pencharteran kapal. Charter kapal adalah kontrak atau perjanjian pemilik kapal dan penyewa untuk pengangkutan barang pada pelayaran tertentu atau selama waktu tertentu. Dengan kata lain, charter kapal berarti menggunakan dan mengoperasikan kapal milik orang lain, di mana pihak pencharter mengikatkan diri untuk membayar uang charter atas penggunaan kapal dengan tujuan yang sah. Selanjutnya kita masuk pada dasar hukum pencharteran kapal. Pada setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan mempunyai dasar hukum yang dijadikan tuntutan untuk kegiatan tersebut. Yang dijadikan dasar hukum dalam perjanjian charter kapal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang diatur dari pasal 453 sampai dengan pasal 565. Secara umum, isi pasal-pasal tersebut mengatur mengenai perjanjian pencharteran kapal secara umum dan membedakan perjanjian charter kapal menurut perjalanan dan perjanjian charter kapal menurut waktu, serta mengatur tentang perlu adanya akta dalam suatu pencharteran kapal. Selain itu, pasal tersebut juga menyinggung tentang hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan pencharteran kapal. Selanjutnya ada jenis-jenis pencharteran kapal. Pasal 453 KUHD membedakan pencharteran kapal dalam dua jenis, yaitu charter menurut perjanjian atau voyage charter dan charter menurut waktu atau time charter. Charter menurut perjanjian adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak tercharter mengikatkan diri untuk menyediakan sebagian ruang atau sebuah atau beberapa buah kapal tertentu kepada pihak pencharter dengan maksud untuk dipergunakan mengangkut orang atau barang dalam suatu perjanjian atau lebih dengan pembayaran sejumlah uang charter yang dihitung berdasarkan beberapa trayek kapal itu digunakan. Ini tercantum pada pasal 453 ayat 3 KUHD. Selanjutnya, charter menurut waktu. Charter menurut waktu adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak tercharter mengikatkan diri untuk dalam jangka waktu tertentu menyediakan sebagian atau sebuah atau beberapa buah kapal tertentu kepada pihak pencharter untuk dioperasikannya dengan pembayaran sejumlah uang charter yang dihitung menurut lamanya pengoperasian. Ini tercantum pada pasal 453 ayat 2 KUHD. Selanjutnya ada pula pihak-pihak yang terkait dalam charter kapal. Yang pertama, pihak tercharter atau perusahaan pelayaran. Pihak yang menyediakan kapal beserta perlengkapannya dan pelautnya yang akan digunakan oleh pihak pencharter untuk kepentingannya dalam perjanjian kerja laut. Selanjutnya ada pihak pencharter, yaitu pemakai jasa angkutan. Pihak yang menggunakan penyediaan kapal untuk kepentingan dalam pelayaran di laut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir ada perantara atau wakil-wakil.
Nah, perantara dari pihak tercharter maupun pihak pencharter, adanya pihak wakil-wakil dari masing-masing pihak dalam pencharteran kapal dikarenakan ada pihak yang tidak dapat berhubungan langsung untuk melaksanakan pencharteran kapal tersebut. Selanjutnya kita masuk pada syarat-syarat sah pencharteran kapal. Yang pertama ada kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri. Selanjutnya kecakapan membuat suatu perikatan. Selanjutnya suatu hal tertentu. Selanjutnya sebab yang halal. Nama kapal dan kelayakan laut berbentuk good shop. Ukuran kapal, pelabuhan bongkar muat, muatan yang diangkut dalam voyage charter, posisi kapal, pembayaran, hari labuh dan cara penghitungannya, hari demurrage dan dispatch serta tarifnya, blockage clauses, lion clauses, act of God clauses, exemption from liability clause, average clause, dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya kita masuk pada berakhirnya pencharteran kapal. Yang pertama itu ada kapal musnah yang terdapat pada pasal 462 ayat 1 KUHD. Selanjutnya kapal hilang dalam pasal 462 ayat 2. Selanjutnya kapal rusak pasal 462 ayat 2. Selanjutnya uang charter tidak dibayar dengan tepat waktu pada pasal 463 KUHD. Suatu tindakan atasan atau karena pecahnya perang yang terdapat pada pasal 464 KUHD. Selanjutnya kapal di tengah lautan yang terdapat pada pasal 465 KUHD. Dan yang terakhir, kapal memuat barang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terlebih dan kurang jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.